Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini aku bakal ngejelasin secara rinci apa sih yang aku dapetin selama aku di kampung Inggris Pare. Jadi ini dia untuk buku yang aku dapetin selama aku belajar di kampung Inggris Pare. Nah, di sini ada banyak sekali kertas-kertas coretan ya untuk latihan kayak gitu. Dan ini aku dapetin di bulan keempat atau bulan terakhir. Nah, aku kan ngambil untuk yang 4 bulan. Jadi di bulan keempat aku tuh dapat kelas untuk TOEFL. Nah, di sini kita ngisi-ngisi biasa soal-soal TOEFL gitu, prediksi untuk yang akan keluar di real TOEFL-nya. Nah, terus ini kertas-kertas yang bulan-bulan sebelumnya kayak materi-materi pendukung. Nah, kayak gini misalkan ini untuk yang pas bulan ketiga untuk yang listening text. Ini random ya kertasnya. Ini bulan kedua kalau nggak salah, bulan kedua atau bulan ketiga ya. Nah, ini kayak study case gitu, terus kita kayak interview orang dan kita presentasikan hasilnya di depan kelas kayak gitu. Nah, kayak gini juga. Terus ini masih soal-soal latihan. Jadi bulan keempat itu kita bener-bener disuguhkan ada banyak sekali latihan soal. Jadi kayak dikasih waktu untuk mengerjakan soal sesuai dengan ketika nanti kita ngerjain soal TOEFL test yang real testnya. Terus ini juga semuanya soal-soal TOEFL test. Nah, ini untuk materi reading di bulan keempat, jadi ada tips-tips gitu kita ngisi soalnya seperti apa atau kayak nyari jawabannya tuh seperti apa. Ini soal reading semuanya. Jadi yang bikin banyak atau tebel itu karena soal-soal reading ya. Nah, ini untuk yang listening book, jadi ada soal-soal contoh soalnya dengan contoh audionya. Terus untuk yang structure, nah ini juga tebel karena dia banyak skill-skill yang harus kita kuasai gitu. Jadi kita latihan ini berdasarkan skillnya, terus baru deh kita latihan per semua skillnya. Nah, ini untuk yang speaking 2, materi speaking 2. Terus itu untuk yang bulan keempat ya, reading bulan keempat. Jadi kita bener-bener fokus. Nah, ini bukunya nggak dibahas ketika belajar langsung di kelas kayak gitu, tapi ini untuk bahan-bahan bacaan kita karena ini kan integrated program, jadi sesuai program kita gitu. Nah, ini ada tentang perhotelan kayaknya, understanding the menu. Jadi kita bisa belajar kalau misalnya yang jurusan perhotelan atau jurusan apapun yang terintegrasi di sini bisa baca ini. Dan aku jujur jarang buka yang ini karena nggak terlalu dipakai gitu ya, nggak terlalu relate buat aku. Terus yang pronunciation ini jelas banget kita perlu. Jadi bulan 1 ke 2 itu kita ada pronunciation. Nah, jadi pronunciation ini ada 2 bukunya, ada untuk bulan pertama sama bulan kedua. Dan ini pronunciation 2. Jadi kalau untuk yang pertama, jadi kita belajar cara pengucapannya dulu, kayak misalnya perbedaan ini. Yang ini, tanda yang ini sama tanda yang ini. Jadi untuk cara bacanya itu tentu aja beda gitu. Jadi kita harus pelajari dasar-dasarnya dulu. Nah, kalau untuk yang bulan kedua kita udah langsung baca teks. Jadi kita langsung aja baca teksnya. Teksnya panjang ini. Misalnya ketika ujian, teksnya ditentukan kayak gini gitu. Jadi kayak nanti tutornya akan mempraktekkan gimana sih cara bacanya gitu. Dan kita nanti langsung mengimitate atau meniru ketika nanti ujian gitu. Jadi kita langsung baca keseluruhan teks. Nah, gitu untuk yang pronunciation. Nah, terus kita juga dapat student notebook. Jadi aku pakai buku ini buat grammar. Buat buku grammar, mohon maaf tulisannya seperti ini karena jujur di sini sudah tidak passionate dalam menulis indah gitu. Jadi ya seperti itu adanya. Nah, terus ini modulnya. Jadi ini untuk yang bulan kedua kita hafal di camp. Ini kosakata yang kita hafalkan. Ini udah aku jelasin di video sebelumnya, tips menghafal dengan simple ya.
Ini yang bulan pertama, jadi kosakata dasar. Ini juga udah aku jelasin di video sebelumnya. Nah, terus ini untuk yang speaking 1. Sebenarnya ini juga jarang dibuka ya, jarang dipakai ketika di kelas karena langsung kayak ngasih kertas gitu. Atau udah ada tema-tema tertentu yang langsung dijelasin. Dan speaking 1 ya seperti judulnya ya, speaking, jadi kita pastinya lebih banyak ngomong. Nah, yang terakhir Longman. Jadi kamus-kamus dari sini kita juga bisa lihat phonetic simbol ya atau cara bacanya. Kayak misalkan ini agak buram ya, mohon maaf ya. Jadi kalau misalnya kalian di kamus-kamus kan biasanya baca tuh simbol-simbol yang mungkin sulit dibaca ya kalau misalnya kita belum tahu apa itu phonetic simbol. Jadi kita kesulitan untuk baca. Tapi kalau misalnya kita udah kenal namanya phonetic simbol, kalian bisa cari aja di Google phonetic simbol gitu. Nah, nanti akan muncul cara bacanya. So, itu tadi rincian buku yang aku dapetin, terus fungsinya apa atau kita belajar apa sih di buku itu. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman benar-benar pengen pergi ke kampung Inggris Pare, teman-teman harus tahu dulu purpose atau tujuan pergi ke sana tuh untuk belajar apa. Ada yang untuk melatih speakingnya aja, ada yang untuk melatih writingnya atau menulisnya, ada yang untuk melatih pronunciationnya atau pelafalannya. Nah, selain belajar di kelas, kita juga ada sebenarnya tambahan belajar di luar gitu, kayak study club kayak gitu. Tapi karena masa pandemi atau COVID, jadi study club yang biasanya diadakan di hari Sabtu itu tidak dilaksanakan ketika periode belajar aku. Nah, tapi setelah aku ternyata study club atau tambahan-tambahan belajar di luar kelas itu ternyata diadakan gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman juga merasa perlu meningkatkan diri selain belajar di kelas, juga kalian bisa belajar di luar ruangan gitu, di tempat terbuka yang tentunya lebih asik dan lebih menarik. Nah, selain study club, ada juga program untuk meningkatkan skills, kayak misalkan skill public speaking. Jadi dibiasakan berbicara di depan umum. Nah, kayak teman aku, dia ikut satu program, aku lupa persis namanya, tapi dia memberikan semacam tambahan belajar bagi anak-anak yang baru masuk gitu, atau periode yang baru gitu. Misalnya kita udah sebulan di periode tertentu, terus kita bisa nih nanti ikut program itu untuk mentutorkan yang si periode baru gitu, atau anak-anak yang periode baru. Nah, terus juga untuk kayak misalkan menyelenggarakan event-event gitu, kayak misalkan ada lomba antar camp gitu, atau ada lomba antar kelas misalkan. Nah, kita bisa jadi kayak semacam IO-nya atau event organizer-nya gitu. Nah, program-program semacam itu sengaja dirancang oleh si lembaga tempat kita kursus untuk lebih meningkatkan diri kita gitu, atau kemampuan kita dalam public speaking atau dalam berbicara di depan umum. Nah, itu adalah program-program yang mensupport kita untuk lebih pede ngomong di depan umum dan juga mengaplikasikan apa yang kita dapat di kelas. Jadi ketika kita sudah belajar tentang hal-hal tertentu, atau kita bisa menerapkan di program yang diadakan oleh lembaga tersebut gitu. Dan pastikan kalau misalnya kita memang interest atau misalnya kita emang suka dengan bidang tersebut atau dengan program yang diadakan, pastikan kita ikut atau join dalam program tersebut. Nah, kalau aku sendiri, untuk hari Sabtu itu aku sengaja mengosongkan jadwal untuk mengikuti kajian yang diadakan oleh lembaga itu juga gitu, kerjasama sama lembaga tahfiznya gitu, atau untuk yang program hafalan Quran di sana. Jadi aku untuk hari Sabtunya, karena kan ada teman-teman aku yang ikut untuk yang jadi event organizer dan semacamnya itu, tapi aku lebih tertarik untuk ikut kajian di setiap Sabtunya gitu, setiap 1 pekan sekali. Oke, sekian aja untuk video kali ini. Nah, pastikan teman-teman menonton video-video sebelumnya seputar kampung Inggris Pare. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan share kalau misalnya konten ini bermanfaat buat kamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.